Isi saja. Aku akan menghamilimu. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh seorang perwira wanita Angkatan Darat AS kepada seorang pria Indonesia yang sedang jogging di pantai Waikiki, Hawaii. Perwira kapten berambut pirang itu menunjuk dan tertawa, sementara di belakangnya 4 tentara AS lainnya ikut terbahak-bahak. Tidak mau DNA Amerika yang unggul, suaranya penuh cemoohan. Pria itu tidak mengatakan apa-apa. Tanpa mengubah ekspresi sedikit pun, ia hanya melewatinya. Ia tampak seperti pria Asia biasa berusia pertengahan 30-an, mengenakan pakaian jogging abu-abu dan berlari dengan tenang, terlihat seperti seorang turis. Perwira wanita itu memandangnya dan mendecakkan lidah, dasar pria membosankan. Namun, 3 hari kemudian, wajah sombong kapten wanita dan anak buahnya itu menjadi pucat pasi. Mereka berdiri dalam posisi siap di hadapan pria itu, tangan mereka gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah pria biasa yang diam-diam menahan penghinaan dan berlalu begitu saja? Kisah dengan akhir yang mengejutkan ini akan segera terungkap. Mari kita kembali ke pagi hari 3 hari sebelumnya, saat semuanya dimulai. Pukul 6 pagi, pantai Waikiki di Hawaii terasa tenang. Kawah Diamond Head memerah di sinari mentari pagi, dan di pasir putih terlihat beberapa orang yang berolahraga pagi. Baskara Putra, dengan pakaian jogging Nike abu-abu dan celana pendek hitam, berlari dengan ritme yang teratur. Dengan AirPods terpasang di telinganya, ia bergerak di sepanjang pantai dengan napas yang konstan, sebuah rutinitas yang telah dilakukannya setiap pagi selama lebih dari 20 tahun. Suara deburan ombak dan teriakan burung camar menjadi satu-satunya yang terdengar di pagi yang damai itu. Wajah Baskara tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya menatap lurus ke depan sambil berlari. Ini adalah hari keempatnya di Hawaii, dan dari luar, ia tampak seperti turis biasa. Seseorang yang jogging sendirian, makan sendirian di restoran, dan menghabiskan waktu sendirian di kamar hotelnya. Tidak ada yang peduli siapa dirinya. Hei, sebuah suara keras terdengar dari belakang. Baskara terus berlari. Ia pikir suara itu bukan untuknya. Hei, orang Indonesia, kali ini jelas sekali. Baskara melambatkan larinya dan menoleh ke belakang. 5 orang berseragam olahraga militer AS berlari mendekat. Kaos abu-abu, celana pendek hitam, dengan logo Angkatan Darat yang jelas terlihat. Di barisan paling depan adalah seorang wanita berambut pirang, tingginya sekitar 175 cm, bertubuh tegap dengan rambut dikuncir kuda. Di bahunya terlihat pangkat kapten. Kau orang Indonesia, kan? Perwira wanita itu berhenti di depan Baskara. Napasnya sama sekali tidak terengah-engah. Baskara hanya mengangguk. Ya Tuhan, dia sendirian, kata perwira wanita itu sambil menoleh ke belakang, dan tertawa. 4 prajurit pria di belakangnya ikut tertawa terbahak-bahak. Terutama seorang pria kulit hitam bertubuh besar yang tertawa paling keras. Di papan namanya tertulis Tom Harrison. Big Tom, apa semua pria Indonesia sekecil ini? Kata perwira wanita itu. Ia mulai berjalan perlahan mengelilingi Baskara, memandanginya dari atas ke bawah seolah-olah mengamati binatang di kebun binatang. Berapa tinggimu? 170? Baskara tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Lebih pendek dari kelihatannya. Sesuai dengan rumor tentang pria Asia. Mata biru perwira wanita itu menatap Baskara dengan tatapan mengejek. Papan namanya bertuliskan Kate McBride. Kapten Kate berdiri tepat di depan Baskara. Ia mendekatkan wajahnya dan berkata, apa kau bisa membangunkannya? Ekspresi Baskara sedikit mengeras. Ia mengerti persis apa yang dimaksud wanita itu. Namun, ia tidak bereaksi. Ia hanya menatap lurus ke arahnya. Kau mengerti maksudku? Bisa bahasa Inggris? Kapten Kate menusuk-nusuk dada Baskara dengan jarinya. Coba bangunkan. Kalau kau bisa. Tawa meledak dari belakang. Kapten McBride, itu keterlaluan, kata Big Tom sambil tertawa, tetapi nadanya lebih seperti memanas-manasi daripada melerai. Apa yang keterlaluan? Aku hanya menanyakan fakta, kata Kapten Kate sambil mengangkat bahu. Ia melangkah lebih dekat ke Baskara. Jarak mereka sekarang begitu dekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Orang Indonesia, suaranya merendah. Kalau kau bisa membangunkannya, aku akan memberimu kehormatan khusus. Aku akan menghamilimu. Bagaimana? Tidakkah kau mau anakmu punya DNA Amerika yang unggul? Seketika, tinju Baskara bergetar. Tangannya menegang, lalu perlahan rileks. Ia menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya masih datar, tetapi sorot matanya telah berubah. Sorot mata yang dingin dan tenang, menahan sesuatu. Dasar pria membosankan, Kapten Kate mendecakkan lidah. Pergi sana lari yang kencang, hanya itu yang bisa kau lakukan. Ia melambaikan tangannya seolah mengusir. Baskara perlahan menoleh. Ia mulai berlari lagi, mempercepat langkahnya dan menjauh dengan cepat. Suara tawa terus terdengar dari belakang. Benar-benar, pria Asia memang pendiam. Bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Gampang sekali. Suara-suara itu perlahan mengecil. Baskara terus berlari. Napasnya masih teratur, tetapi detak jantungnya sedikit lebih cepat. Ia berlari sampai ke ujung pantai,
ke tempat yang sepi, lalu berhenti. Ia memandangi laut. Ombak datang dan pergi. Bhaskara mengepalkan dan membuka tangannya. Tangan yang telah dilatih selama lebih dari 20 tahun. Tangan yang dilatih untuk melumpuhkan orang, menggunakan senjata, dan melenyapkan target. Tapi sekarang, tangan itu hanya bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Namun, jauh di dalam dadanya, sesuatu mulai bergejolak. Sesuatu yang telah ia tekan selama lebih dari 20 tahun, sesuatu yang ia tahan sebagai seorang prajurit, sesuatu yang ia sembunyikan demi tugas. Sesuatu itu perlahan mulai bangkit. Bhaskara merasakannya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Sekarang bukan waktunya. Ia mulai jogging perlahan kembali ke hotel. Punggungnya masih terlihat seperti turis biasa, tapi di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Dan ini baru permulaan. Sore itu, Bhaskara berada di food court khusus militer di dekat Pearl Harbor. Sebenarnya tempat ini jarang dimasuki warga sipil, tetapi ia punya urusan khusus. Ia akan bertemu dengan Pak Tirtayasa, seorang diaspora Indonesia yang memiliki restoran Indonesia di sana. Pak Tirtayasa, berusia awal 50 pontan dengan penampilan ramah, adalah seorang veteran. Mas Bhaskara, sudah lama tidak bertemu. Sapa Pak Tirtayasa dengan hangat sambil menjabat tangannya. Ada keperluan apa kemari? Hanya ingin makan, Pak, jawab Bhaskara dengan tenang. Mereka berbincang sejenak, dan Pak Tirtayasa pamit lebih dulu, mengajak Bhaskara makan malam di restorannya nanti. Bhaskara memutuskan untuk tinggal dan makan hamburger. Food court Navy Exchange itu luas. Bendera Amerika Serikat tergantung di langit-langit dan dindingnya dipenuhi foto-foto militer. Foto-foto prajurit dari perang Irak dan Afghanistan. Bhaskara mengantre di depan Burger King. Di depannya ada beberapa keluarga militer, dan sebagian besar meja di sekitarnya diisi oleh orang-orang berseragam. Setelah memesan, ia mendapat nomor antrean. Katanya harus menunggu sekitar 15 menit. Bhaskara duduk di pojok dan menunggu dengan tenang, meletakkan nomor antrean kertas coklat di atas meja sambil membaca berita di ponselnya. Suasananya berisik. Tawa para prajurit, suara anak-anak berlarian, dan suara memasak dari dapur bercampur aduk. Saat itu, tawa yang familiar terdengar dari arah pintu masuk. Bhaskara mengangkat kepala, Kapten Kate dan kelompoknya. Kelimanya mengenakan pakaian militer kasual, kaos zaitun, celana haki, beberapa memakai topi militer. Mereka masuk sambil tertawa keras. Latihan hari ini benar-benar gila, kata Big Tom dengan suara keras. Itu latihan? Itu baru pemanasan, balas Kapten Kate sambil tertawa. Bhaskara menundukkan kepalanya, pura-pura melihat ponsel untuk menghindari kontak mata. Ia berharap mereka tidak mengenalinya. Tapi dunia tidak sebaik itu. Oh, lihat itu, suara Kapten Kate terdengar. Bukankah itu orang Indonesia yang tadi pagi? Bhaskara pura-pura tidak dengar dan terus melihat ponselnya. Hei, orang Indonesia, panggil Kapten Kate dengan suara keras. Orang-orang di sekitar menoleh. Bhaskara terpaksa mengangkat kepalanya. Kapten Kate tersenyum lebar. Keempat pria di belakangnya mengikutinya. Ya Tuhan, benar-benar kau, kata Kapten Kate sambil berdiri di depan meja Bhaskara. Sedang apa kau di sini? Bagaimana bisa seorang turis masuk ke sini? Bhaskara tidak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu. Ekspresinya masih datar. Tidak mau bicara, ya? Tadi pagi juga diam saja. Kapten Kate tertawa. Ia menarik kursi dari meja sebelah dan duduk di seberang Bhaskara. Empat lainnya ikut duduk mengelilinginya. Ia benar-benar terkepung. Kau makan sendirian? Tanya Kapten Kate. Bhaskara mengangguk. Kasihan sekali. Sepertinya tidak punya teman, sela Big Tom. Prajurit lain terkikik. Kau dari Indonesia? Kapten Kate terus bertanya. Ya, jawab Bhaskara singkat. Oh, ternyata kau bisa bahasa Inggris, kata Kapten Kate dengan ekspresi pura-pura terkejut, walaupun aksennya aneh. Tepat pada saat itu, panggilan terdengar dari konter. Nomor 68. Itu nomor Bhaskara. Saat ia hendak berdiri, Kapten Kate mengangkat tangannya. Biar aku yang ambil. Tanpa sempat dicegah, Kapten Kate berjalan ke konter. Nampan merah berisi hamburger, kentang goreng, dan cola. Ia membawanya kembali. Sambil meletakkan nampan di atas meja, Kapten Kate mengambil sepotong kentang goreng. Kentang goreng yang paling kecil dan pendek. Ia menunjukkannya bergantian kepada Bhaskara dan prajurit lainnya sambil tertawa keras. Lihat ini. Bukankah ini sama persis dengan itu? Maknanya sangat jelas. Kelimanya tertawa terbahak-bahak, memukul meja sambil tertawa. Orang-orang di meja lain menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa ikut tertawa, beberapa menggelengkan kepala dan membuang muka. Bhaskara hanya duduk diam, ekspresinya tidak berubah. Hanya sorot matanya yang menjadi sedikit lebih dingin. Hei, Kapten, jangan begitu, kata Big Tom sambil tertawa, tetapi jelas tidak bermaksud melerai. Terdengar seolah ia semakin bersemangat. Apanya yang jangan begitu? Ini kan fakta, kata Kapten Kate sambil menjatuhkan kentang goreng kecil itu ke piring Bhaskara.
Ini untukmu. Cocok sekali, kan? Ia mengedipkan mata. Baskara masih tidak mengatakan apa-apa. Ia perlahan mengangkat nampannya dan berdiri. Sudah mau pergi? Tanya Kapten Cat dengan nada pura-pura terkejut. Dasar pria membosankan. Sekali lagi ia mendecakkan lidah. Baskara membawa nampannya menuju pintu keluar. Suara tawa terus terdengar dari belakang. Pria Asia benar-benar tidak asik. Tidak mau bicara. Lihat ekspresinya. Seperti robot. Suara-suara itu perlahan menjauh. Baskara keluar dari food court. Udara hangat Hawaii menyentuh wajahnya. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Nampan di tangannya sedikit bergetar, tapi ia menahannya. Sekali lagi ia menahannya. Lalu berjalan perlahan. Tapi sekarang sudah 2 kali. 2 kali dihina oleh orang yang sama. Dan di dalam dirinya, sesuatu bangkit dengan lebih jelas. 2 hari berlalu, Baskara masih menjalani hari-harinya dengan tenang. Jogging setiap pagi, berjalan-jalan di sekitar hotel pada sore hari, dan makan malam di restoran Indonesia milik Pak Tirtayasa. Dari luar, jadwalnya benar-benar seperti turis biasa. Untungnya, ia tidak bertemu lagi dengan kelompok Kapten Cat. Sore itu sekitar jam 3, Baskara berada di pantai Lanikai. Tempat yang lebih tenang daripada Waikiki. Laut berwarna zamrud dan pasir putihnya sangat indah, dengan 2 pulau Mokulua terlihat di kejauhan. Ada turis, tetapi tidak seramai Waikiki. Baskara duduk di bawah naungan pohon kelapa di atas tikar, membaca buku. Suara ombak terdengar teratur. Anak-anak bermain di tepi air, dan pasangan-pasangan berjalan-jalan. Suasana sore yang damai. Baskara fokus pada bukunya, sebuah buku berbahasa Inggris tentang strategi militer, dengan sampul novel biasa. Saat itulah, "Mama!" terdengar jeritan seorang anak. Baskara mengangkat kepalanya. Di tepi pantai, seorang wanita berteriak, "Tolong! Anak saya!" Ia menunjuk ke arah air sambil berteriak. Orang-orang berkerumun. Baskara meletakkan bukunya dan berdiri. Di dalam air, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun terseret arus. Ia terbawa ombak semakin jauh, melambaikan tangannya dan tersedak air. "Siapapun, tolong!" jerit ibunya. Sepertinya ia tidak bisa berenang, hanya mondar-mandir panik di tepi air. Beberapa orang di pantai melompat ke air. Tetapi ombaknya ganas. Arusnya kuat sehingga sulit untuk mendekat. 2 orang mencoba berenang, tetapi menyerah di tengah jalan dan kembali. "Arusnya terlalu kuat," kata seorang pria terengah-engah. Anak itu semakin jauh. Tepat pada saat itu, suara-suara yang familiar terdengar. "Minggir." Itu Kapten Cat. Ia dan Big Tom serta 2 prajurit AS lainnya berlari mendekat. Mereka mengenakan pakaian olahraga, sepertinya baru selesai berlatih di dekat sana dan mendengar keributan. "Kami akan menyelamatkannya," kata Kapten Cat dengan percaya diri. Orang-orang memberi jalan. "Syukurlah, mereka tentara. Mereka pasti bisa menyelamatkannya." Kapten Cat dan Big Tom melompat ke air. Keduanya tampak perenang yang andal, berenang dengan cepat. Namun setelah sekitar 10 meter, kecepatan mereka mulai melambat. Ombak mendorong mereka kembali. Arusnya jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Kapten Cat mati-matian mengayunkan lengannya, tetapi ia tidak bisa maju. Big Tom sudah kelelahan dan mulai menepi. "Tidak," jerit sang ibu. Anak itu sudah terseret lebih dari 30 meter. Kepalanya nyaris tidak terlihat di atas air. Kapten Cat pun menyerah dan mulai berenang kembali. "Maaf, arusnya terlalu," katanya terengah-engah setibanya di tepi pantai. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ekspresi percaya dirinya hilang. "Tim penyelamat sudah dihubungi," teriak seseorang. "Mereka akan tiba dalam 5 menit." Tetapi 5 menit terlalu lama. Anak itu sepertinya sudah mulai kehilangan kesadaran. Orang-orang menatap dengan ekspresi putus asa. Sang ibu terduduk dan menangis. Saat itu, seorang pria berjalan tenang ke dalam air. Itu Baskara. Ia melepas sepatunya, hanya mengenakan kaos. Tanpa berkata apa-apa, ia masuk ke dalam air. "Apa yang dilakukan orang itu?" gumam seseorang. "Bukankah itu orang Indonesia yang tadi?" Kapten Cat mengenalinya sambil terengah-engah. Baskara berjalan menerjang ombak, perlahan menuju ke tempat yang lebih dalam. Air mencapai pinggangnya, lalu dadanya. Kemudian, ia menyelam ke dalam air. Benar-benar menghilang. Orang-orang menahan napas, mengawasi. 10 detik, 20 detik, 30 detik berlalu. "Jangan-jangan dia juga dalam bahaya?" kata seseorang dengan cemas. Sekitar 40 detik kemudian, di dekat tempat anak itu berada, Baskara muncul ke permukaan. Kecepatannya luar biasa. Ia tidak berenang di permukaan, melainkan bergerak di bawah air. Cara untuk meminimalkan pengaruh arus. Ia merangkul anak itu dengan satu lengan, memastikan kepala anak itu berada di atas air, dan mulai berenang hanya dengan lengan satunya. Orang-orang bersorak. "Lihat. Dia menyelamatkan anak itu." Baskara kembali ke pantai dengan kecepatan yang luar biasa.
Meskipun hanya berenang dengan satu tangan, ia lebih cepat daripada Kapten Kate yang berenang dengan dua tangan. Gerakannya mulus dan efisien seperti ikan. Ia memanfaatkan ombak, membaca arus, dan bergerak melalui jalur yang paling optimal. Tidak sampai 5 menit, Baskara keluar dari air sambil menggendong anak itu. Sang ibu berlari dan menyambutnya. Anakku, anakku, anak itu sadar. Ia memuntahkan air dan terbatuk-batuk. Ia selamat, orang-orang bertepuk tangan. Hebat, bagaimana bisa secepat itu? Baskara berdiri di tepi air tanpa berkata apa-apa. Napasnya bahkan tidak terlihat terlalu terengah-engah. Kapten Kate menatapnya dengan bingung. Big Tom dan prajurit lainnya juga ternganga. Mereka tidak percaya bahwa pekerjaan yang gagal mereka lakukan berhasil diselesaikan oleh pria Asia pendiam ini. Mungkin dia hanya beruntung, gumam Kapten Kate pelan. Tapi suaranya tidak terdengar yakin. Ia tahu. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah keahlian. Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan tentang siapa pria ini mulai muncul di benaknya. Malam itu, Baskara berada di restoran Indonesia milik Patir Tayasa. Sebuah restoran kecil di dekat Chinatown, Honolulu, dengan papan nama warung Nusantara dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Di dalamnya, lampion-lampion merah tergantung, dan di dinding terpampang menu dengan tulisan tangan. Sop buntut, 12, sate ayam, 9, nasi goreng, 8. Baskara duduk di pojok, diam-diam menikmati sop buntut. Masakan Pak Tirtayasa sendiri, rasanya seperti di rumah. Mas Baskara, saya dengar tadi siang ada keributan di pantai? Tanya Pak Tirtayasa sambil menuangkan segelas air lagi. Katanya Mas menyelamatkan seorang anak, beritanya cepat menyebar. Hanya kebetulan beruntung, Pak, jawab Baskara dengan tenang. Beruntung, Mas Baskara ini selalu rendah hati, kata Pak Tirtayasa sambil tersenyum. Setelah pukul 6 malam, restoran mulai ramai. Sebagian besar adalah diaspora Indonesia, tetapi sesekali ada juga penduduk lokal yang menyukai masakan Indonesia. Baskara makan perlahan sambil memandang keluar jendela. Pemandangan malam Chinatown terbentang, lampu neon mulai menyala dan orang-orang berlalu lalang. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka dengan kasar. Kapten Kate dan kelompoknya. Kelimanya mengenakan pakaian kasual. Kapten Kate mengenakan tank top hitam dan celana jeans, sementara Big Tom mengenakan kemeja Hawaii dan celana pendek. Jadi ini restoran Indonesia yang terkenal itu, kata Kapten Kate dengan suara keras. Pak Tirtayasa bangkit dari konter dan menyapa, selamat datang. Saat mereka hendak duduk, Kapten Kate melihat Baskara di sudut. Matanya membelalak. Ia menunjuk ke arah Baskara. Lihat, orang Indonesia itu. Anggota kelompoknya yang lain ikut menoleh. Orang yang di pantai tadi, Big Tom mengenalinya. Kapten Kate berjalan ke meja Baskara, yang lain mengikutinya. Halo, sapa Kapten Kate, kali ini nadanya tidak mengejek. Ada nuansa yang berbeda. Suara yang penuh rasa ingin tahu. Aksi di pantai tadi hebat sekali. Sungguh, Baskara hanya mengangguk. Masih irit bicara. Di mana kau belajar berenang? Cepat sekali, tanya Kapten Kate. Hanya belajar biasa, jawab Baskara singkat. Belajar biasa? Keahlian seperti itu tidak mungkin didapat dari belajar biasa, kata Kapten Kate sambil melipat tangannya. Ekspresinya perlahan berubah. Semacam rasa kompetitif yang baru pertama kali terlihat mulai muncul. Kau pernah jadi atlet, ya? Bukan perenang profesional, Baskara menggelengkan kepala. Lalu apa? Desak Kapten Kate. Baskara tidak menjawab. Ia hanya menyendok kuah sop buntutnya. Tidak asyik, decak Kapten Kate. Tapi kali ini bukan karena ia benar-benar bosan, melainkan karena rasa penasarannya tidak terpuaskan. Ia menarik kursi dari meja sebelah dan duduk di seberang Baskara. Mau bertaruh denganku? Baskara mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia menatap lurus ke arah Kapten Kate. Panco, kata Kapten Kate. Ayo kita panco. Suasana menjadi hening. Pelanggan lain di restoran ikut menoleh ke arah mereka. Pak Tirtayasa mengawasi dari balik konter dengan ekspresi khawatir. Kenapa? Tanya Baskara. Hanya penasaran, kata Kapten Kate. Apakah kau hanya jago berenang, atau memang benar-benar kuat? Big Tom tertawa dan menyela, Kapten, itu tidak adil. Anda kan lulusan Ranger School. Justru itu yang membuatnya menarik, Kapten Kate tersenyum lebar. Bagaimana, takut? Baskara berpikir sejenak. Lalu perlahan mengangguk. Baiklah, senyum kemenangan merekah di wajah Kapten Kate. Oke, kita lakukan sekarang. Ia menyingsingkan lengan bajunya. Pak Tirtayasa buru-buru mendekat. Tuan dan Nyonya, tolong jangan di sini, mejanya tidak kuat. Tidak apa-apa. Paman, kata Kapten Kate sambil tersenyum. Ini akan cepat selesai. Meja dibersihkan. Mangkuk sop buntut dan piring-piring lauk disingkirkan. Baskara dan Kapten Kate duduk berhadapan. Keduanya meletakkan siku di atas meja dan saling menggenggam tangan. Tangan Kapten Kate besar, hampir seukuran tangan Baskara. Siap, tanya Kapten Kate. Baskara mengangguk.
Big Tom bertindak sebagai wasit. Mulai, seketika Kapten Cat mengerahkan seluruh kekuatannya. Tangan Baskara perlahan mulai miring. 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Wajah Kapten Cat penuh percaya diri. Sudah kuduga, ia tersenyum. Baskara melawan, tetapi terus terdesak. Tangannya miring hingga 45 derajat. Tampaknya sudah hampir berakhir. Para prajurit AS di sekitarnya bersorak, "Kapten! Kapten!" Dan pada saat terakhir, punggung tangan Baskara menyentuh meja. Kemenangan Kapten Cat. Yes, Kapten Cat melompat dari kursinya dan mengangkat kedua tangannya. Big Tom dan prajurit lainnya bertepuk tangan. Memang kapten kita. Orang Indonesia mana bisa? Kapten Cat menatap Baskara dari atas. Lihat, ini kekuatan yang sesungguhnya. Berenang itu hanya keberuntungan. Baskara tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya tidak berubah. Pak Tirtayasa diam-diam mendekat dan menepuk bahu Baskara. Tidak apa-apa, kan? Iya, Pak, jawab Baskara dengan tenang. Kelompok Kapten Cat berpesta merayakan kemenangan mereka. Mereka memesan bir dan berbicara dengan suara keras. Pria Indonesia ya tetap pria Indonesia. Cuma kelihatannya saja. Suara mereka memenuhi restoran. Baskara menyelesaikan makannya dengan tenang. Ia membayar dan berdiri. Sebelum keluar, ia sempat menoleh ke belakang. Kapten Cat sedang tertawa lebar sambil mengangkat gelas birnya. Wajah seorang pemenang sejati. Baskara menoleh dan berjalan keluar. Sambil berjalan di jalanan malam Chinatown, ia memandangi tangan kanannya. Tangan yang sengaja ia biarkan kalah, karena sekarang belum waktunya. Tapi tangan itu, kini sedikit bergetar. Keesokan paginya, Baskara bertemu Pak Tirtayasa di lobi hotel. Pak Tirtayasa bertanya dengan hati-hati, "Tadi malam, Mas sengaja mengalah, kan?" Baskara tidak menjawab, ia hanya menyesap kopinya. "Baiklah, saya mengerti, Mas pasti punya alasan." Pak Tirtayasa tidak bertanya lebih jauh. Sebagai orang yang sudah banyak pengalaman, ia tahu kapan harus bertanya dan kapan tidak. Sekitar tengah hari, ponsel Baskara berdering. Nomor tidak dikenal. Saat diangkat, ternyata Kapten Cat. "Bagaimana kau tahu nomorku?" tanya Baskara. "Aku tanya pada paman pemilik restoran. Dia punya kartu namamu." Suara Kapten Cat terdengar. "Sore ini ada waktu, kenapa? Ayo, kita lakukan taruhan yang sesungguhnya. Yang kemarin itu baru pemanasan." Pukul 3 sore, di gimnasium pangkalan militer dekat Pearl Harbor. Kapten Cat memanggil Baskara ke sana. Gimnasium itu besar, satu sisi untuk basket, sisi lain untuk alat-alat fitness, dan di luar ada trek lari serta kolam renang. Saat Baskara tiba, Kapten Cat dan 7 prajurit AS sudah menunggu. 4 orang yang kemarin ditambah 3 wajah baru. "Kau datang," Kapten Cat tersenyum lebar. Hari ini ia mengenakan kaos militer dan celana pendek hitam. Hari ini tes fisik yang sesungguhnya. Lari, pull up, dan renang. 3 cabang. "Bagaimana?" Baskara melihat sekeliling. "Ini benar-benar kandang mereka." "Kalau saya menang?" tanya Baskara. Untuk pertama kalinya, ia yang memulai pertanyaan. "Kalau kau menang?" Kapten Cat tertawa. "Aku akan minta maaf dengan tulus. Atas semua perkataanku selama ini." "Baik," Baskara mengangguk. "Tapi kalau saya kalah, saya tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi. Oke. Deal." Kapten Cat mengulurkan tangannya. Baskara menyambutnya. Kali ini jabat tangan mereka erat. Keduanya serius. Cabang pertama adalah lari 5 km. Mengelilingi trek sebanyak 12,5 putaran. "Siap." Big Tom bersiap meniup peluit di garis start. Baskara dan Kapten Cat berdiri berdampingan. Sinar matahari sore Hawaii terasa terik. Mulai. 2 kilometer pertama, mereka hampir sejajar. Kapten Cat sedikit di depan. Langkahnya panjang dan napasnya stabil. "Hebat, Kapten," teriak prajurit yang menonton dari pinggir. Namun, setelah melewati 3 kilometer perubahan terjadi. Baskara mulai meningkatkan kecepatannya. Ia menyalip Kapten Cat. Jarak melebar menjadi 10 meter, 20 meter, 30 meter. "Apa?" Kapten Cat terengah-engah dan mencoba mempercepat. Tapi ia tidak bisa mengejar. Kecepatan Baskara tidak goyah sedikit pun, seolah-olah ia adalah mesin yang menjaga kecepatan konstan. Saat melewati 4 kilometer, jarak mereka sudah 100 meter. Ketika selesai, catatan waktu Baskara adalah 18 menit 30 detik. Kapten Cat 20 menit 5 detik. Selisih 1 menit 35 detik. "Tidak mungkin," kata Kapten Cat sambil bertumpu pada lututnya, terengah-engah. Baskara memang berkeringat, tetapi napasnya stabil. "Lanjut ke cabang berikutnya," kata Baskara dengan tenang. Kapten Cat mengangkat kepalanya dan menatapnya. Untuk pertama kalinya, sedikit rasa takut melintas di matanya. Cabang kedua adalah pull up. Di sebuah palang besi di luar ruangan. "Lakukan sebanyak mungkin."
Sampai habis, kata Kate. Ia memulai lebih dulu. 1, 2, 3, ia melewati 40, 50, 60. Ia berhenti di angka 65. Lengannya menyerah. Wow, para prajurit di sekitarnya bertepuk tangan. Memang kapten kita. Kapten Kate turun dan mengibaskan tangannya, kepercayaan dirinya sedikit kembali. Bhaskara memegang palang, ia mulai. 1, 2, 3. Ia melewati 30, lalu 50. Kecepatannya tidak melambat. 60. 65. Ia melewatinya. Wajah Kapten Kate mengeras. 70. 80. 90. Apa itu nyata? Gumam Big Tom. Ia melewati 100. Di angka 110, Bhaskara berhenti. Ia turun perlahan. Napasnya berat, tetapi postur berdirinya tidak goyah. Kau ini sebenarnya siapa? Tanya Kapten Kate. Kali ini bukan cemoohan, benar-benar rasa penasaran. Bhaskara tidak menjawab. Cabang terakhir, katanya sambil menunjuk ke kolam renang. Cabang ketiga adalah renang. 100 meter gaya kupu-kupu. Bolak-balik di kolam 50 meter. Gaya yang paling menguras tenaga. Keduanya masuk ke air berdampingan. Mulai. Kali ini, sejak awal sudah berbeda. Bhaskara melesat dengan eksplosif. Gerakannya membelah air dengan sempurna. Posturnya begitu ideal, seolah bisa menjadi contoh di buku manual. Di titik 25 meter, ia sudah meninggalkan Kapten Kate 2 kali lipat jaraknya. Kapten Kate mati-matian mengayunkan lengannya, tetapi ia tidak bisa mengejar. Ketika Bhaskara menyelesaikan 100 meter, Kapten Kate baru berada di titik 60 meter. Kemenangan mutlak. Bhaskara memegang tepi kolam dan keluar dari air. Air menetes dari tubuhnya, memperlihatkan garis-garis ototnya yang tegas. Kapten Kate dengan susah payah menyelesaikan renangnya dan keluar dari air, tampak sangat kelelahan. 7 prajurit di sekelilingnya terdiam. Mereka tidak percaya. Kapten Kate yang mereka banggakan kalah telak di ketiga cabang. Dan dengan cara yang begitu dominan. Kau pernah jadi tentara, kan? Tanya Kapten Kate. Bhaskara mengeringkan rambutnya dengan handuk dan perlahan mengangguk. Dari pasukan khusus, jawaban singkat. Tapi satu kalimat itu menjelaskan segalanya. Pasukan khusus. Gumam Kapten Kate. Apa Anda meremehkan tentara Indonesia? Tanya Bhaskara untuk pertama kalinya dengan nada tegas. Kapten Kate tidak bisa menjawab. Ia hanya menatapnya. Dan ia sadar betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Malam itu, Kapten Kate tidak bisa tidur. Kata pasukan khusus terus terngiang di kepalanya. Ia adalah orang yang sangat menjunjung tinggi harga diri sebagai seorang prajurit. Ia adalah wanita pertama yang lulus dari Ranger School, seorang perwira yang diakui di pasukan terjun payung. Tapi hari ini, ia hancur total. Oleh seorang pria Indonesia yang selama ini ia remehkan, keesokan paginya, ia menelepon Bhaskara. Satu kali lagi, yang terakhir. Suaranya terdengar putus asa. Kali ini pertarungan sesama prajurit. Di lintasan latihan tempur, Bhaskara terdiam sejenak. Kenapa Anda bersikeras? Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak kalah. Aku akui kau dari pasukan khusus. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa lebih baik. Pukul 2 siang, di lapangan latihan Schofield Barracks. Sebuah lapangan latihan luas berwarna merah kecoklatan dengan latar belakang pegunungan Hawaii. Dilengkapi dengan lintasan halang rintang, rintangan api, panjat tali, dan lapangan tembak. Kapten Kate berhasil mendapatkan izin khusus dari atasannya dengan dalih latihan persahabatan dengan warga sipil. Tentu saja, ia kini tahu, Bhaskara bukan warga sipil biasa. Saat Bhaskara tiba, lebih dari 20 prajurit AS sudah berkumpul. Beritanya telah menyebar. Ada orang Indonesia dari pasukan khusus yang akan melawan kapten kita. Para prajurit menatap Bhaskara dengan penuh rasa ingin tahu. Kapten Kate mengenakan seragam tempur lengkap. Helm. Rompi taktis. Pelindung lutut. Kau perlu perlengkapan? Tanyanya. Tidak. Seperti ini saja cukup. Bhaskara hanya mengenakan kaos hitam dan celana kargo. Aturannya sederhana, jelas Kapten Kate. Dari sini sampai ke sana. Ia menunjuk titik sekitar 500 meter dari garis start. Di tengah ada rintangan, panjat tali, lewati ban, dan terakhir tembak sasaran. 5 target. Siapa yang selesai lebih cepat, dia yang menang. Bhaskara memandangi lintasan itu. Ia mengangguk. Kita mulai. Begitu sinyal diberikan, keduanya mulai berlari. 100 meter pertama adalah tanah datar. Kapten Kate sedikit di depan. Tapi di rintangan pertama, panjat dinding, perbedaan terlihat jelas. Sebuah dinding kayu setinggi 2 meter. Kapten Kate memanjat menggunakan tali, tapi Bhaskara, tanpa mengurangi kecepatan larinya, menginjak dinding dan melompatinya dalam sekali gerakan. Teknik parkour. Apa itu tadi? Gumam para prajurit yang menonton. Rintangan kedua adalah ban. Melewati 20 ban yang tertanam di tanah dengan cepat. Kapten Kate bergerak cepat, tetapi sempat salah langkah sekali. Bhaskara melewatinya seolah menari.
menginjak tepat di tengah-tengah setiap ban. Keseimbangannya sempurna. Kini Bhaskara memimpin. Ketiga, panjat tali. Memanjat tali setinggi 10 meter, membunyikan lonceng, lalu turun. Kapten Kate memanjat dengan sekuat tenaga, hanya menggunakan kekuatan lengannya. Terlihat jelas ia terlatih. Tapi Bhaskara berbeda. Ia menggunakan lengan dan kakinya, memanjat secepat monyet. Saat turun, ia meluncur di tali. Ia 20 detik lebih cepat dari Kapten Kate. Tidak masuk akal, gumam Big Tom. Ekspresi para prajurit di sekitarnya menjadi semakin serius. Kebanggaan mereka, Kapten Kate, benar-benar tertinggal. Bagian keempat adalah merangkak di bawah kawat berduri sepanjang 30 meter. Keduanya merangkak dengan cepat. Gerakan Bhaskara mulus seperti ular. Ia menjaga tubuhnya tetap rendah tanpa mengurangi kecepatan. Bagian terakhir, lapangan tembak. 5 target di jarak 50 meter. Sebenarnya, Bhaskara yang tiba lebih dulu dan sudah memegang senapan. Senapan simulasi yang menggunakan peluru cat, bukan peluru tajam. Kapten Kate juga mengambil senapannya. Ia mengatur napas dan membidik. Dor, dor, dor. Kapten Kate mulai menembak. Tembakan pertama kena, kedua kena, ketiga meleset. Ia membidik lagi. Keempat kena, kelima. Saat itu, dari sampingnya, terdengar 5 tembakan beruntun. Dor 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 dor. Itu Bhaskara. Ia seolah tidak membidik sama sekali. Hanya mengangkat senapan dan menembak beruntun. Kelima target kena, tidak sampai 3 detik. Kapten Kate membeku. Tangan yang memegang senapan bergetar. Bhaskara perlahan meletakkan senapannya. Lalu menatap wanita itu. Ekspresinya masih tenang. Tapi sorot matanya berbeda. Untuk pertama kalinya, terlihat sorot mata seorang prajurit. Dingin, akurat, dan tegas. Selesai, kata Bhaskara. Sekitar 20 prajurit di sekelilingnya terdiam. Kapten Kate berdiri di tempatnya, menatap Bhaskara. Air mata mulai menggenang di matanya. Entah karena marah, malu, atau menyesal. Aku, ia tergagap. Aku hanya berpikir. Kau lemah. Karena kau pria Asia. Bhaskara tidak mengatakan apa-apa. Ia perlahan berbalik dan mulai meninggalkan lapangan latihan. Tunggu. Teriak Kapten Kate. Tapi Bhaskara tidak berhenti. Ia terus berjalan. Punggungnya perlahan menjauh. Kapten Kate berlutut di tempat itu. Kekalahan total. Bukan kekalahan dalam keahlian, tetapi kekalahan dari kesombongan. Dan sekarang ia tahu betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Tetapi kebenaran yang lebih besar, ia masih belum mengetahuinya. Malam itu Kapten Kate minum sendirian di kamarnya. Big Tom datang, tetapi ia tidak membukakan pintu. Ia menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya kulakukan. Ia tersenyum pahit melihat seragamnya yang tersemat lencana Ranger. Ia ingat betapa keras ia berjuang untuk mendapatkan lencana itu, betapa sering ia diremehkan karena ia seorang wanita. Dan kini, ia melakukan hal yang sama. Meremehkan orang lain. Karena kebangsaannya. Keesokan paginya, Kapten Kate bangun pagi-pagi. Hari ini adalah hari istimewa. Hari pembukaan latihan gabungan pasukan khusus AS Indonesia. Acara besar yang diadakan setahun sekali. Pasukan khusus kedua negara berkumpul untuk latihan bersama selama 2 minggu. Kapten Kate juga ada dalam daftar peserta. Ia mengenakan seragam dinasnya. Jaket biru tua, rok, dan topi, semuanya sempurna. Pukul 10 pagi. Di aula utama Joint Base Pearl Harbor Hickam. Sebuah aula besar dengan langit-langit tinggi. Di belakang panggung terpasang bendera Amerika Serikat dan bendera merah putih berdampingan. Kursi penonton dipenuhi oleh prajurit dari kedua negara. Sekitar 600 dari pihak AS dan 200 dari Indonesia. Kapten Kate duduk di barisan depan. Big Tom dan anak buahnya yang lain ada di sebelahnya. Acara besar hari ini, gumam Big Tom. Katanya jenderal dari Komando Pasifik juga datang. Kapten Kate tidak menjawab. Ia hanya menatap panggung. Pikirannya masih dipenuhi kejadian kemarin. Punggung pria Indonesia itu terus terbayang. Pembawa acara naik ke panggung. Hadirin sekalian, upacara pembukaan akan segera dimulai. Orkestra militer memainkan lagu kebangsaan. Pertama The Star Spangled Banner, lalu Indonesia Raya. Semua berdiri dan memberi hormat. Setelah lagu kebangsaan selesai, para pejabat penting mulai diperkenalkan. Jenderal dari Komando Pasifik Angkatan Darat AS. Sang jenderal naik ke panggung dan memberikan sambutan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan Komandan Latihan Gabungan Pasukan Khusus AS Indonesia, kata pembawa acara. Kapten Kate duduk tanpa minat. Beliau adalah perwira yang dikirim dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Telah mengabdi selama 20 tahun di Komando Pasukan Khusus, Kopassus, dan pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Kapten Kate mengangkat kepalanya. Kopassus. Pasukan khusus paling elit di Indonesia. Ia pernah mendengar nama itu. Kami perkenalkan Kolonel Bhaskara Putra. Tepuk tangan membahana.
Dari sisi panggung, seorang pria berjalan keluar. Seorang perwira berseragam lengkap TNI Angkatan Darat, jaket hijau tua, selempang merah, di bahunya tersemat tanda pangkat melati 3 berwarna perak, di dadanya terpasang berbagai medali dan pita jasa. Pria itu berjalan ke depan podium. Wajah Kapten Cat menjadi pucat pasi. Tangannya gemetar, bibirnya terasa kering. Orang itu adalah Bhaskara. Bukan, Kolonel Bhaskara. Pria yang ia temui di pantai, yang ia hina di kedai hamburger, dan yang ia kalahkan dalam latihan kemarin. Orang itu, gumam Kapten Kate dengan suara bergetar. Big Tom di sebelahnya juga ternganga. Ya Tuhan. Orang Indonesia itu. Kolonel Bhaskara Putra berdiri di depan mikrofon. Suaranya menggema di seluruh aula. Selamat pagi, saya Kolonel Bhaskara Putra, Komandan Latihan Gabungan Pasukan Khusus AS Indonesia. Bahasa Inggrisnya fasih, aksennya sempurna. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan operasional dan saling pengertian antara pasukan khusus kedua negara. Ia melanjutkan pidatonya dengan tenang, penuh karisma. Wibawa seorang prajurit terpancar darinya. Kapten Cat tidak bisa bernapas dengan benar. Pikirannya kosong. Kolonel, Kopassus. 20 tahun, Bin, kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Orang yang ia ejek di pantai, yang ia hina dengan kentang goreng, ternyata adalah orang seperti ini. Lulusan pasukan khusus terbaik Indonesia, kini seorang komandan dengan pangkat kolonel. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, lanjut Kolonel Bhaskara. Saya pernah datang ke sini 5 tahun yang lalu. Saat itu saya dikirim sebagai instruktur untuk melatih para kandidat Ranger Angkatan Darat AS. Jantung Kapten Kate serasa berhenti berdetak. 5 tahun yang lalu. Saat ia mengikuti Ranger School, saya ingat beberapa kandidat yang unggul saat itu, terutama seorang wanita yang menjadi kandidat perempuan pertama. Kolonel Bhaskara berhenti sejenak, ia memandang ke arah penonton. Matanya bertemu dengan mata Kapten Cat, hanya sedetik, sepertinya ia mengenalinya. Tapi ekspresinya tidak berubah. Sayangnya, kandidat tersebut gagal di rintangan terakhir. Tetapi semangat juangnya patut dihargai, Kapten Cat akhirnya ingat. Wajah instruktur dari Indonesia yang menggugurkannya 5 tahun yang lalu. Itu adalah orang ini. Selama periode latihan ini, saya harap kalian semua memberikan yang terbaik. Kolonel Bhaskara memberi hormat. Semua prajurit di aula berdiri dan membalas hormatnya. Kapten Kate juga memberi hormat dengan tangan gemetar, tapi air mata mengalir di pipinya. Rasa malu, penyesalan, menyalahkan diri sendiri, semua perasaan campur aduk. Upacara selesai dan orang-orang mulai berdiri. Kapten Kate tidak bisa beranjak dari tempat duduknya. Kakinya lemas. Kapten, panggil Big Tom dengan cemas. Orang itu. Orang yang kita perlakukan seperti itu. Suaranya juga bergetar. Anak buahnya yang lain saling pandang dengan wajah pucat. Mereka sadar, betapa tidak sopannya mereka, betapa sombongnya mereka. Dan betapa besar akibatnya. Kolonel Bhaskara turun dari panggung dan berjabat tangan dengan perwira tinggi lainnya. Ekspresinya masih tenang. Tidak ada tanda-tanda ingin balas dendam atau marah. Hanya sosok seorang prajurit yang menjalankan tugasnya. Tapi justru pemandangan itu menjadi pukulan yang lebih besar bagi Kapten Kate. Orang seperti dia bahkan tidak tertarik untuk balas dendam. Sejak awal, orang seperti dirinya tidak pernah ada dalam radarnya. 3 hari berlalu setelah upacara pembukaan. Latihan gabungan dimulai secara intensif. Kapten Kate ikut serta, tetapi ia bukan lagi dirinya yang dulu. Sosoknya yang penuh percaya diri hilang, digantikan oleh sikap yang pendiam dan hati-hati. Rekan-rekannya bertanya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya fokus pada latihan. Kolonel Bhaskara memimpin seluruh latihan. Ia adil, tegas, tetapi memperlakukan semua peserta dengan hormat. Tidak ada perbedaan antara prajurit AS dan Indonesia. Ia memuji yang berprestasi dan mengoreksi yang kurang. Sosok prajurit yang sempurna. Semua orang yang melihatnya di lapangan latihan menaruh hormat padanya. Pada hari kelima, ada latihan bertahan hidup di malam hari. Tim campuran dibentuk untuk bertahan hidup selama 2 hari di daerah pegunungan. Kapten Kate ditempatkan di tim 3, yang terdiri dari 3 prajurit Indonesia dan 4 prajurit AS. Kolonel Bhaskara bertugas mengunjungi setiap tim untuk memeriksa. Malam pertama, di sebuah perkemahan di hutan. Anggota tim sedang mendirikan tenda dan menyiapkan makan. Kapten Kate duduk sendirian di atas sebuah batu yang agak jauh. Malam di pegunungan Hawaii ternyata cukup dingin. Ia duduk memeluk lututnya sambil memandangi bintang. Kapten, sebuah suara terdengar dari belakang. Kapten Kate terkejut dan menoleh. Kolonel Bhaskara. Siap, Kolonel. Kapten Kate buru-buru berdiri dan memberi hormat. Tangannya gemetar. Santai saja, kata Kolonel Bhaskara. Ia duduk di batu di sebelahnya. Hening sejenak. Di bawah cahaya bintang, wajah mereka terlihat samar. Kolonel, Kapten Kate membuka suara dengan suara bergetar. Saya minta maaf.
Saya benar-benar minta maaf. Kolonel Baskara tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan. Tidak ada alasan yang bisa saya berikan, lanjut Kapten Kate. Saya sangat frustrasi karena diremehkan hanya karena saya seorang wanita. Saat masuk Ranger School, di unit, saya selalu harus membuktikan diri. Itulah sebabnya suaranya bergetar, saya jadi meremehkan orang lain. Melakukan hal yang sama, kan? Saya tahu, Kolonel Baskara akhirnya angkat bicara. Saya bisa membayangkan proses yang Kapten lalui untuk sampai di sini, betapa sulitnya itu. Kapten Cat mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk meremehkan orang lain. Suara Kolonel Baskara tegas, tetapi tidak dingin. Kapten juga tahu, kan? Betapa sakitnya diremehkan. Air mata mengalir di pipi Kapten Kate. Maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ia menundukkan kepalanya. Saya bahkan tidak pantas meminta pengampunan, tapi sungguh. Kolonel Baskara terdiam sejenak. Lalu perlahan berkata, saya sudah memaafkan. Sejak awal saya tidak pernah marah. Kapten Kate mengangkat kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. Saya hidup sebagai prajurit selama lebih dari 20 tahun, kata Kolonel Baskara. Selama itu, saya sudah sering diremehkan. Setiap kali latihan di luar negeri, selalu begitu. Karena saya orang Asia, orang Indonesia, karena postur tubuh saya kecil. Awalnya saya marah dan merasa tidak adil. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sadar. Ia menatap lurus ke arah Kapten Kate. Orang yang benar-benar kuat tidak akan meremehkan orang lain. Nilai seorang prajurit tidak ditentukan oleh kebangsaan, jenis kelamin, atau penampilan, lanjut Kolonel Baskara. Itu ditentukan oleh keahlian dan kepribadian. Kapten jelas prajurit yang ahli. Lencana Ranger membuktikannya. Tapi kepribadian Anda masih kurang. Kapten Kate mengangguk. Ia tidak bisa membantah. Tapi jika sekarang Anda menyesal seperti ini, itu artinya Anda sedang bertumbuh. Kolonel, tanya Kapten Kate dengan suara bergetar. Bagaimana Anda bisa begitu sabar? Kalau saya pasti akan langsung mengungkapkan identitas saya dan menuntut penjelasan. Kolonel Baskara tersenyum pahit. Sejujurnya, menahan diri itu tidak mudah. Terutama saat Anda tertawa sambil membawa kentang goreng itu. Ia berhenti sejenak, tapi saya punya misi. Saya harus menyembunyikan identitas saya. Dan satu hal lagi, tambah Kolonel Baskara. Marah itu mudah, tapi menahan diri dan mencoba memahami adalah kekuatan yang sesungguhnya. Seorang prajurit tidak boleh hanya kuat secara fisik. Ia harus bijaksana dan sabar. Kapten Kate meresapi kata-kata itu di dalam hatinya. Sebuah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sekarang, berdirilah. Kolonel Baskara berdiri lebih dulu. Kapten Kate juga berdiri. Selesaikan sisa latihan dengan baik mulai besok. Anda punya kualifikasi yang cukup untuk menjadi prajurit yang hebat. Ia mengulurkan tangannya, mengajak berjabat tangan. Kapten Kate menyambut tangan itu dengan ekspresi terharu. Terima kasih. Sungguh. Terima kasih. Mereka berjabat tangan. Di tengah dinginnya udara malam pegunungan Hawaii, dua prajurit itu saling memahami dan menghormati. Kebangsaan, jenis kelamin, pangkat, semua tidak penting. Mereka hanyalah rekan yang berjalan di jalan yang sama. Kolonel Baskara berbalik dan berjalan pergi. Kapten Kate menatap punggungnya untuk waktu yang lama. Ia telah berubah. Menjadi orang yang sama sekali berbeda. 2 minggu, latihan, telah berakhir. Di hari upacara penutupan, Kapten Kate sekali lagi menemui Kolonel Baskara. Kolonel, boleh saya bertanya satu hal terakhir? Silakan, 5 tahun yang lalu. Apa alasan Anda menggugurkan saya? Kolonel Baskara berpikir sejenak. Bukan karena fisik Anda kurang, tapi karena kerja sama tim Anda kurang. Anda hanya berusaha menonjol sendirian. Kapten Kate mengangguk. Sekarang saya mengerti, ia memberi hormat. Kolonel Baskara membalas hormatnya, dan mereka berpisah. Kapten Kate kembali ke unitnya, dan Kolonel Baskara kembali ke Indonesia. Tapi pelajaran yang mereka dapatkan selama 2 minggu itu akan membekas seumur hidup. Orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang memiliki kekuatan fisik, melainkan orang yang tahu bagaimana cara menghormati orang lain. Keberanian sejati bukanlah tentang melawan, melainkan tentang menahan diri dan memahami. Dan seorang prajurit sejati dinilai bukan dari pangkat atau kebangsaannya, melainkan dari kepribadiannya. Sejak hari itu, Kapten Kate benar-benar berubah. Ia tidak lagi meremehkan juniornya dan menghormati prajurit dari negara lain. Bertahun-tahun kemudian, ia berkata, seorang kolonel dari Indonesia yang saya temui di Hawaii adalah guru seumur hidup saya.